Salam sejahtera Jemaat Gibeon yang dikasihi Tuhan Yesus. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. What a beautiful day. What a joyful day. Saya mengucap syukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita perlu berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Bagi saudara yang baru join dengan kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi Allah yang sempurna beranugerah untuk menyelamatkan saudara dan saya yang tidak sempurna, bahkan tinggal di dalam kita dan menyempurnakan kita oleh kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, sebelum saya memasuki khotbah, mulai Januari 2021, ibadah onsite di Gibeon Church akan diadakan setiap minggu. Tetapi kita hanya mengadakan 2 kali ibadah dan kita akan melihat responnya. Apakah kita akan mengadakan ibadah yang ketiga atau ibadah yang keempat. Pukul 8 pagi dan pukul 10.30. Oke? Nah hari ini saya akan melanjutkan khotbah berseri kita The Hope Has Come. Masa Advent sudah berakhir dan kita masuk di dalam Christmas Message. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Good News, Great Joy for All People. Kabar baik yang terbaik, kabar sukacita dan kesukaan yang terbesar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 8-11. Ini adalah nas kita hari ini. Saya akan bacakan dan saudara bisa membaca bersama-sama di rumah bersama dengan saya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya, dan menjadikannya bagian dalam hidupnya. Amin saudara. Nah saudara, kalau kita bilang kata-kata Merry Christmas sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah bukan selamat hari Natal, tetapi Natal gembira. Merry itu artinya gembira, sukacita. Natal gembira, Natal sukacita. Nah apa yang gembira tentang Natal? Mengapa Natal adalah sesuatu yang memberikan sukacita besar dan menggembirakan, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan yang menarik adalah Alkitab mencatat bahwa kabar gembira Natal, Merry Christmas, the news about Christmas, diberitakan pertama kali oleh malaikat, bukan kepada raja, bukan kepada pejabat, bukan kepada para satria-satria yang jago perang, tetapi kepada para gembala. Mengapa para gembala? Apa maknanya? Hari ini kita akan bahas bersama-sama. Nah kalau kita baca tadi Lukas 2 memulai cerita Natal ini dengan gembala. Nah gembala itu siapa? Lukas 2 ayat 8 di daerah itu ada gembala-gembala. Gembala itu jarang disebut namanya. Gembala itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rendah pekerjaannya. Gembala dianggap najis. Mereka kenapa dianggap najis? Karena mereka menyentuh domba siang dan malam. Baik domba hidup atau domba yang mati. Nah menurut agama Yahudi, Judaism, kalau Anda menyentuh binatang mati atau memegang kotoran binatang atau dalam tanda kutip membersihkan kotoran domba, itu juga artinya Anda sudah termasuk bagian dari orang najis. Karena gembala-gembala kerjaannya adalah menyentuh segala sesuatu yang berhubungan dengan domba, termasuk kotorannya, termasuk bangkainya. Saudara. Itulah sebabnya gembala-gembala adalah profesi yang rendah dan hina. Dan biasanya orang yang jadi gembala, mereka itu tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadat. Padahal bait Allah dan rumah ibadat adalah bagian dari kehidupan orang Yahudi. Bahkan di Kejadian 46 ayat 34 dikatakan bahwa waktu itu Yusuf mengatakan bahwa orang Mesir itu merasa hina untuk bergaul dengan gembala-gembala. Jadi ini menunjukkan bahwa gembala itu adalah profesi yang bukan hanya dianggap hina dan najis oleh agama Yahudi dan orang-orang Yahudi. Tetapi ini juga dianggap sesuatu yang sangat rendah dan tidak masuk hitungan. Secara sosial mereka adalah orang-orang buangan. Bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga untuk orang Mesir. Dan secara general
Gembala adalah orang-orang yang tidak penting. Lukas 2 ayat 9 dikatakan bahwa tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalau malaikat menampakkan diri dengan kemuliaannya, wah kita semua pasti sangat ketakutan. Kenapa kok kita sangat ketakutan? Karena begini saudara, di dalam perjanjian lama setiap kali malaikat menampakkan diri selalu ada waktu penghakiman. Tetapi kali ini di dalam permulaan perjanjian baru, waktu malaikat menampakkan diri ternyata bukan waktu untuk menghakimi, tetapi untuk memberitakan kabar baik. Tetapi of course gembalanya nggak tahu, para gembala nggak tahu bahwa ini adalah kabar baik. Mereka sangat-sangat ketakutan. Bukan hanya takut, tetapi sangat ketakutan. Mereka nggak sadar bahwa malaikat kali ini datang bukan untuk menghakimi, tetapi memberikan sesuatu kabar gembira, suatu kabar kesukaan. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita renungkan, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, dari semua kota besar, kenapa Tuhan memilih Bethlehem? Of course itu sudah dinubuatkan dari zaman dahulu bahwa dari kota Daud. Tetapi kenapa kok tidak dipilih kota-kota metropolitan, tetapi justru kota yang kecil, yang tidak signifikan. Dari semua orang hebat, ada raja, ada imam, ada satria-satria, orang-orang pahlawan. Ada orang kaya, ada pejabat, orang-orang hebat yang dipilih justru orang-orang seperti gembala-gembala tersebut. Apa maknanya di balik ini semua? Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara kalau hari ini saudara mendengar kabar Injil. Dan saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tidak signifikan. Saudara orang biasa. Orang tidak menganggap saudara orang hebat. Saudara merasa bahwa saudara tidak hebat, tidak mampu. Bahkan saudara adalah orang-orang yang tidak berdaya. Justru Injil, justru Kristus, justru Allah mencari orang-orang yang seperti itu. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah menentang orang yang congkak. Tetapi give grace, memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk orang benar. Tabib datang bukan untuk orang sehat, tetapi tabib datang untuk orang sakit. Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak layak, Anda merasa bahwa Anda kecil, ini adalah kabar baik untuk Anda semua. Karena Kristus justru datang untuk mencari orang-orang yang merasa bahwa dirinya insignifikan. Itulah esensi dari Injil. Kita yang mati dicari oleh Tuhan yang hidup. Kita yang hina dicari oleh Tuhan yang mulia. Kita yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan yang kudus. Itulah esensi Injil. Hari ini apa yang sedang Anda hadapi? God cares for you. Kalau Anda sedang mendengarkan message ini, Sang Gembala Agung sedang mencari domba yang hilang. Kalau Anda sudah merasa bahwa Anda sudah jauh dari Tuhan, tetapi Anda merasa ada sebuah kerinduan dalam hatimu, artinya Anda sedang dipanggil pulang untuk bersama dengan Bapakmu, supaya engkau tidak lagi hidup di dalam kehilangan, keterhilangan, ketersesatan. Amin saudara. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan di Lukas 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, fear not, jangan takut. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara akhir-akhir ini. Apakah karena pandemi, apakah karena masalah-masalah yang ada terkait dengan pandemi, masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatanmu, masalah hubunganmu. Engkau ketakutan, engkau kekhawatiran, engkau cemas. Ada sebuah message hari ini, jangan takut. Dan dikatakan apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Good news of great joy. Bahasa Inggrisnya jauh lebih mirip dengan aslinya. Good news of great joy. Untuk seluruh bangsa, for all people. Good news of great joy for all people. Suatu kabar yang terbaik yang membawa kesukaan dan sukacita besar untuk seluruh bangsa, untuk semua orang. Saya mau tanya hari ini kepada saudara di hari Natal yang spesial ini. Hari Natal ini adalah hari Natal yang berbeda dengan hari Natal yang biasanya. Di mana hari Natal ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama secara offline atau onsite di gereja. Tetapi Anda sekarang sedang menikmati puji-pujian yang tadi kita
nyanyikan bersama-sama dan Anda sedang mendengarkan Injil melalui online. Tetapi kalau saya bisa tanya kepada saudara, what brings you great joy? Apa yang membawa sukacita besar dalam hidup Anda akhir-akhir ini? Apa yang menurutmu kabar baik, kabar terbaik buat hidupmu saat ini? Apa yang membuat hidupmu merry? Masih ingat tadi saudara bisa lihat sini, Merry Christmas. Merry adalah gembira, Natal gembira. Pertanyaan saya, apa yang akan membuat hidupmu merry, gembira, atau bahagia? What is it? Oh mungkin saudara bilang, Pak, Pastor, saya ingin supaya pandemi berhenti, itu adalah doa saya. Mungkin saudara bilang, Pak, biarlah vaksinnya dipercepat dan vaksinnya dibuat available untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya betul saudara ya. Apakah itu merupakan kabar yang gembira? Great news, great joy for all people. Untuk bisa menutupi 3 kriteria ini. The greatest news, kabar terbaik, kesukaan terbesar untuk seluruh bangsa. Apakah vaksin? Vaksin yang akan menyembuhkan COVID-19? Apakah itu? Saya yakin kalau vaksin itu benar-benar ternyata ada, available, dan disuntikan kepada saudara dan saudara sembuh. Masih ada masalah-masalah yang lain. That's not the greatest news. That's not the greatest joy. Ada yang bilang sama saya, wah Pak, di tengah-tengah pandemi ini kita membutuhkan iPhone 12 Pro Max yang paling baru, Pastor. Mungkin saudara minta hadiah-hadiah, mobil, jam tangan. Oh saudara mungkin berdoa sama Tuhan, biar tokoku rame. Oh biar rumahku laku. Oh biar supaya aku bisa beli rumah lebih mewah lagi. Saudara saya mau kasih tahu, itu bukan the greatest news. Itu bukan the greatest joy. Itu bukan sukacita yang terbesar. Saudara Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang pernah bilang, seorang ilmuwan Kristen bilang bahwa kita semua memiliki God-shaped hole di dalam hati kita. Hati kita memiliki lubang yang berbentuk Tuhan dan kita semua berusaha isi lubang yang ada di dalam hati kita itu dengan prestasi bisnis, dengan mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, hobi-hobi mahal, seks, hedonisme. Itu gak akan muat, itu gak akan cukup untuk mengisi lubang di hati kita. BMW saudara, mobil-mobil mewah saudara, Ferrari saudara, Porsche saudara gak akan muat untuk bisa mengisi lubang yang ada di dalam hati kita. Karena yang bisa mengisi lubang yang ada di dalam hati kita itu hanya Tuhan. Mungkin saudara berpikir, mungkin kesembuhan. Kalau kankerku sembuh Tuhan. Mungkin saudara masih single. Saudara berpikir, kalau aku nikah, aku dapat jodoh. Mungkin saudara sudah punya jodoh dan saudara belum punya anak. Saudara, the greatest news, the greatest joy itu kalau aku punya anak. Mungkin saudara sudah menikah, sudah punya anak, tapi anak saudara sakit. Kalau anakku sehat. Mungkin saudara sudah menikah dan sekarang pernikahanmu lagi hancur dan pernikahanmu lagi retak atau enggak beres. Saudara bilang the greatest joy, the greatest news untuk aku adalah kalau pernikahanku ini beres. Apakah itu? That's not really true. Apakah benar? Ketiga kriteria ini, good news, great joy untuk semua orang. Apakah masuk? Satu hal yang merupakan kabar terbaik. Satu hal yang merupakan kabar kesukaan, sukacita besar untuk semua orang. Saudara saya mau kasih tahu, what is the good news and the great joy and for all people. Hari ini saya kasih tahu. Matius 4 ayat 16 dikatakan, Yesus bilang begini, bangsa yang hidup di dalam kegelapan telah melihat terang yang cemerlang. Bagi yang diam dalam negeri kegelapan maut, telah terbit cahaya terang. Siapa yang Yesus katakan ini? Yesus berbicara tentang saudara dan saya yang hidup dalam kegelapan. Kalau saudara lihat di sini, hidup di dalam kegelapan itu keadaan manusia. Sejak Adam dan Hawa, hidup di dalam kegelapan. Dikurung di dalam kegelapan. We are hopeless. We're not hopeful. Pengharapan yang kita miliki di dunia ini semuanya fana. Semuanya sementara. Tidak ada yang bisa memberikan kita pengharapan yang tidak mengecewakan. Semuanya mengecewakan. Manusia mengecewakan. Pemerintahan bisa mengecewakan. Ekonomi bisa digoncang dan itu mengecewakan. Kesehatanmu
masa mudamu, itu semua bisa mengecewakan. That's why our world is in a hopeless condition. Keadaan kita, keadaan dunia ada di dalam keadaan yang penuh dengan krisis, penuh dengan kebinasaan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebobrokan. Kita hidup di dalam kegelapan, hopeless. Dan juga apa? Bagi yang diam di dalam negeri kegelapan. Orang kalau hidup dalam kegelapan. Saudara pernah lampu mati, completely dark. Gak ada lampu secercah sedikit pun. Saudara helpless. Mau makan gak bisa. Mau kerja gak bisa. Mau nulis gak bisa. Mau nonton gak bisa. Karena apa? Tinggalnya di dalam kegelapan. Meskipun saudara sehat, tetapi seakan-akan saudara tersesat. Meskipun saudara bisa melihat, tetapi saudara tidak bisa melihat dengan jelas. Kenapa? You're helpless. Karena saudara ada di dalam negeri kegelapan. Inilah keadaan manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan kalau saudara lihat apa yang Tuhan ingin pecahkan. Mereka yang diam dalam negeri kegelapan apa? Maut. Saudara, saya kasih lingkaran besar di sini, maut. Maut adalah ketakutan terbesar manusia. Kalau bahasa Inggrisnya death, kematian. Kematian atau maut adalah ketakutan terbesar. Kenapa kita begitu takut untuk keluar rumah? Kenapa kita begitu resah terhadap COVID-19? Kenapa kita dilumpuhkan oleh berbagai macam paranoid? Kenapa? Karena kita takut. Takut apa? Takut mati. Berapa banyak di sini gak takut mati? Bahkan orang yang paling beriman pun masih ada ketakutan untuk mati. Dan inilah ketakutan terbesar manusia. Dan untuk memenuhi kriteria good news, great joy for all people, Tuhan memberikan solusi atas problem terbesar kita, yaitu maut, kematian dan kebinasaan. Roma 3 ayat 23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, katakan semua orang, termasuk saudara, termasuk saya. Semua orang sudah berdosa. Dan saudara tahu upah dosa itu apa? Upah dosa itu maut. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita berdosa, kita selalu melihatnya dan mempunyai konsep seperti ini. Kalau saudara berdosa, maka saudara perlu mengimbangi dosa saudara dengan suatu pengorbanan, suatu perbuatan baik, good works and sacrifice. Dan saudara berharap bahwa pengorbanan saudara dan semua amal dan perbuatan baik saudara akan mengimbangkan keadaan saudara yang berdosa. Sehingga akhirnya dosa saudara itu tidak lagi diperhitungkan kepada hidup saudara lagi. Tetapi itu adalah konsep yang salah. Kenapa? Karena dosa itu kalau sudah dilakukan, apakah saudara memikirkannya, apakah saudara mempunyai motivasinya di dalam hati, maka dosa itu akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Maka saudara tidak bisa luput dari hukuman dosa. Karena dosa yang sudah di-commit, saudara sudah lakukan, itu tidak bisa dihapus. Kalau ada seorang kriminal yang pernah membunuh 20 tahun yang lalu dan tidak tertangkap, kemudian selama 20 tahun setelah dia membunuh, dia sudah membangun rumah ibadat, dia sudah memberikan amal kepada yatim piatu, dia ada seorang suami yang baik, bapak yang baik. Apakah dia bisa dibebaskan setelah ketahuan ternyata dia membunuh 20 tahun yang lalu? Tidak bisa dibebaskan. Kenapa? Karena hakim yang adil tetap harus menjatuhkan hukuman terhadap tindak kriminal yang dilakukan 20 tahun sebelumnya. Apapun perbuatan baiknya tidak bisa menghapus tindak kriminal yang melanggar hukum meskipun itu sudah dilakukan 20 tahun sebelumnya. Begitu juga kita. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari natur kita adalah natur dosa. Itulah sebabnya Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Stop dulu sampai di situ, saudara bisa lihat saya. Najis. Bahasa aslinya berbicara infected and impure. Saudara terkena infeksi, tercemar, terpapar oleh infeksi.
Dan ini bukan infeksi virus COVID-19, tetapi infeksi di atas segala infeksi yang membuat kita mengalami maut yang kekal, yaitu infeksi dosa. Kalau sudah teruskan, ayat 6b, dan segala kesalehan kami. Kesalehan itu artinya perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kotor di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tadi saya sudah bilang bahwa sebab upah dosa ialah maut. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik. Meskipun upah dosa adalah maut, there is good news. Great joy for all people. Dan hari ini kita merayakannya, yaitu Natal. Natal berbicara apa? Tetapi, lihat di sini. Tetapi, bukan usahamu, bukan perbuatan baik kita, bukan amalmu, bukan usaha manusia. Tetapi, karunia Allah. The gift of God. Suatu pemberian dari Allah. Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, masalah terbesar manusia adalah kita sudah terpapar dan tercemari oleh dosa yang mengakibatkan kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, hari ini ada good news, ada kabar terbaik, ada great joy yang membawa kesukaan besar, sukacita yang besar for all people, termasuk saudara dan saya. Di Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa Yesus terbaring di palungan. Tempat yang paling hina. Supaya saudara yang paling hina sekalipun tidak ditolak. Tetapi saudara mendapatkan good news. Great joy for all people. All people termasuk orang-orang yang merasa diri hina. All people termasuk orang-orang yang seperti gembala-gembala. All people itu adalah untuk orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Hari ini ada kabar baik. Kemudian lihat. Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah perhatikan damai sejahtera. Katakan sama-sama peace. Damai sejahtera. Peace di sini bicara tentang shalom. Di sini bicara tentang irene. Kenapa peace tiba-tiba dikumandangkan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Karena sebelum ini, sebelum Yesus lahir, sebelum pribadi kedua dari Allah Tritunggal berinkarnasi, tidak ada damai sejahtera. Apa maksudnya tidak ada damai sejahtera? There is no peace between God and man. Tidak ada damai antara Tuhan dan manusia. Tidak ada damai antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Firman Tuhan berkata bahwa kita orang berdosa adalah musuh Allah. Firman Tuhan di 1 Yohanes dikatakan adalah persahabatan dengan dunia, adalah perseteruan dengan Allah. Artinya saudara dan saya yang berdosa, saudara dan saya yang suka dengan hal-hal yang dunia, itu musuh Allah. Tidak ada damai antara Allah yang kudus, Allah yang maha mulia dengan kita yang berdosa, jorok, bobrok, dan hina dan najis. There is no peace. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia yang tidak mengenal dosa harus jadi dosa. Kenapa? Untuk membawa peace, membawa shalom, untuk mendamaikan kita yang berdosa, kita yang merupakan musuh Allah.
Kita yang sudah tidak bisa mendekat kepada Allah. Dulu Adam dan Hawa mempunyai persekutuan yang intim dengan Allah. Tetapi karena dosa ada keterpisahan. Kita yang terpisah, yang dikungkung oleh dosa, maut, dan kutuk-kutuknya. Kita yang tidak bisa mendekat kepada Allah. Karena kita adalah musuh-musuh Allah. Tetapi melalui Kristus, melalui karya penebusan Kristus, kita didamaikan. Kesimpulannya, good news, great joy for all people. Bukan hal-hal yang materi, bukan mujizat tentang kesehatanmu, bukan tentang keluargamu bahkan. Tetapi the good news, the greatest joy for you and me. Kita yang dahulu adalah musuh Allah. Melalui Kristus didamaikan dengan Allah Tritunggal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Kolose 1 ayat 20 berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh dialah siapa? Yesus Kristus. Ia, Allah Bapa, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudara, hari ini biarlah saudara diingatkan di hari Natal ini. Peace is very expensive. Damai yang saudara temukan karena saudara sudah didamaikan dengan Allah yang kudus. Kita semua orang berdosa. Kita orang bobrok, orang yang keji, jahat, licik di hadapan Tuhan, tidak layak. Dia memperdamaikan kita yang hancur lebur dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Pendamaian oleh darah salib Kristus. Artinya begini saudara, Allah Tritunggal harus membayar harga yang sangat-sangat mahal. Supaya kita, saudara dan saya yang durhaka, saudara dan saya yang tidak memiliki kualifikasi untuk diselamatkan, kita bisa didamaikan dengan diri Allah Tritunggal. Dia ingin mempunyai hubungan dengan Anda kembali. Hari ini saudara, that is the greatest news. That is the greatest joy. Itulah kabar terbaik. Sukacita terbesar. Bukan waktu sakitmu sembuh. Bukan waktu vaksin ditemukan. Bukan waktu doamu dijawab. Tetapi waktu Tuhan memberikan solusi terhadap maut yang mencekam hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Hari ini saudara, kalau saudara mendengar ini, Christmas adalah waktu di mana orang biasanya mendengarkan khotbah Natal. Khotbah Natal kali ini agak berbeda. Ada sebuah kabar baik. Kalau saudara belum mempercayakan hidupmu dan saudara menaruh iman kepada Dia yang sudah menyelamatkan Anda, Dia yang sudah menanggung semua dosamu dan menebus hidupmu, hari ini percayalah kepada Dia. Bagi saudara yang sudah menerima Dia dan menaruh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, biarlah hari ini saudara menghidupi identitasmu yang baru. Yang setuju katakan amin. Biarlah hari ini Anda diingatkan setiap kali Anda melihat kehidupan ini. Hidup ini sementara. Kita akan mengalami suatu kemuliaan yang jauh lebih besar. Hidupmu bukan cuma hanya untuk cari uang. Hidupmu bukan cuma hanya untuk cari nafkah. Hidupmu bukan cuma hanya menikmati semua yang Tuhan ciptakan. Tetapi hidupmu diciptakan untuk memuliakan Sang Pencipta. Soli Deo Gloria. Mari saudara sama-sama hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah Natal ini, saya mau berdoa untuk saudara. Kalau saudara hari ini tergerak, firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara, suara Sang Gembala hari ini dikumandangkan. Firman Tuhan berkata, bagaimana caranya saudara menerima Kristus dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya ini siapa?
Yesus Kristus, menerima kabar baik Yesus Kristus. Koma, dikatakan apa? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dulu musuh Allah, sekarang diberi kuasa untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Dari musuh Allah menjadi bagian keluarga Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara tidak bisa percaya pada kekuatanmu sendiri untuk menyelamatkan dirimu. Makanya saya selalu bilang self-love, self-help, self-salvation, self-motivation tidak akan bisa menolong self. Tidak akan bisa help you, tidak bisa motivate you, tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Karena the problem is self. Tetapi hari ini, the problem yang tidak bisa diselesaikan, itulah sebabnya Natal, Merry Christmas. Karena itu adalah kabar gembira. Biarlah kabar gembira ini bukan cuma hanya kabar gembira yang Anda dengar, tetapi Anda alami, Anda hidupi, supaya hidupmu tidak sama dengan dunia. Mari sama-sama kita berdoa hari ini.